Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan channel My Cipongkor. Jadi saya Denny dan ditemenin sama Ki Cakra. Kita nggak tahu nih Ki Cakra ini sejarahnya Ki Cakra gimana. Nanti kita tanya-tanya. Saya juga ditemenin sama Diki. Kita sekarang ada di Cijenuk ya. Di mana Ki ini Ki? Cijenuk tepatnya di Kampung Mareleng. Mareleng. Ini ada apa di sini? Ini ada sebuah situs ya, situs sejarah. Makam waliullah juga. Jadi tempat ziarah ya. Ziarah, ya. Jadi kita mau lihat-lihat ya di sini tempat ziarah untuk warga Cipongkor. Pasti sudah tidak asing lagi ya di sini. Karena ini sering ziarah setiap kapan? Setiap ada haulnya juga pas 12, 13, 14, 10 ada haul, Akbar. Karena rutinannya malam Jumat, apalagi malam Jumat Kliwon banyak juga pengunjung dari luar. Terus misalkan ini suka dijadikan ziarah kubro Pajada, pesantren Pajada dan Sukabumi juga. Ini banyak. Jadi setahun berapa kali bisa di sini? Kalau misalkan kemarin tuh rencana tuh kebetulan dalam panitia juga rencananya setahun 3 kali. Oh, setahun 3 kali. Pengajian Pajada. Yang akbarnya itu? Yang akbarnya ya setahun 3 kali. Oh, 3 kali. 3 bulan kayaknya rencananya. Rencananya yang paling dekat kapan? Yang paling dekat tuh kemarin bulan apa ya? Kemungkinan 3 bulan ke depan gitu. 3 bulan ke depan. Oh iya, 3 bulan ke depan ya ada acara lagi di sini ya. Pengajian. Salaman Hafiz juga. Kita mau lihat-lihat dulu di sini ya situasinya. Sejuk banget di sini, enak, nyaman. Ini ada masjidnya juga di sini ya. Ya untuk warga Cipongkor pasti udah tidak asing lagi ya di sini karena memang sering digunakan untuk ada acara di sini, acara haul akbar. Dan rencananya 3 kali dalam setahun. Ada biawak. Ini biawak ingwan atau sanes? Ini kelihatan nggak? Itu ada biawak. Oh, sama kucing. Dia biawaknya dikejar sama kucing. Dituanian kucing lagi nih. Biawak. Bantana cikal bakal anu ngalebeutkeun akidah Islam di wilayah kita anu ayeuna parantos meliputi 8 kabupaten salusosna di wilayah Cisewu Garut di wilayah Surade yang ayeuna Mangawe Cisewu Garut pada 1 kabupaten lajeng Kabupaten Bandung, Kota Madya Bandung, Cimahi, Bandung Barat, Cianjur, Kota Modern Sukabumi, sareng wilayah Kabupaten Sukabumi eta cikal bakal sadajan para wali Allah anu sanes sadajan Hayang Mahmud, sadajan Hayang Cikundul, Hayang heula ieu. Jantan wilayah-wilayah seuseurna gitu nya Kabupaten Bandung dan lain sebagainya teh. Mohon. Jadi yang pangpayunan ajaran Islam menyebarkan agama Islam di urang teh gitu. Kapungkur karun urang. Pingawitan Cisewu Garut di wilayah Surade. Adapun pelabuhan Ratu Kapal itu Kusengon Mansur. Jantan Kapungkur Kemaitan ayat pembagian wilayah kamu penyebaran siaran Islam semua wilayah utama pingawitan Cisewu Garut di Surade goyang. Dan namanya dilanjutkan pengen para wali Allah seperti saya yang dalam Mahmud, yang dalam Ibrahim, yang Kabuyutan, yang Adipati Kertamana. Sarang-sarang pengen sapengkeun aya kalebet aya Cikundul. Sapengkeun aya. Nah kapungkur aya yang linggihna di Kampung Cijenuk nunggukeun sejarah aya yang mulai menampakkan diri tadi Cihea terus kalau Lemah Pasagi di Lemah Pasagi ka Cibajing. Cibajing rute perjalanan aya yang ke Gunung Masigit, di Gunung Masigit. Nah tepatnya lah 2 rakaat jadinya masih menunjukkan kapal wetan. Tadi Gunung Masigit hanya nama apa? Ya, Sinang heula di Batu Kasur, lumayan teh bakal jantan sejarah apa ieu nanti. Jantan Gunung Masigit, penghuni Cisakong eta Gunung Masigit kana mah. Mohon. Tadi dinya netepan 2 rakaat, aya petunjuk kapal wetan keneh gitu.
Jadi ini mau kemana ya? Barusan kita ngobrol ya sama bapak ini sesepuh di sini. Jadi yang juru kunci ya, juru kunci di makam ini, yang mengurus makam ini. Ya kita tahu sejarah tentang makam ini, tentang Eyang ya. Jadi luar biasa ya. Cipongkor itu punya pusat wisata religi, dikatakan wisata religi. Karena di sini setiap tahunnya itu ada Haul Akbar. Itu yang dihadiri oleh berbagai jamaah dari seluruh Indonesia ya. Bahkan sampai Aceh juga ada yang datang ke sini tadi. Dan itu bisa dalam semalam itu sampai 25.000 jamaah yang datang ke sini. Luar biasa ya. Kamu lihat di sana. Jadi ini mulai pembangunan tadi tahun berapa ya? 84 ya? Mulai dibangun gitu kan? Ya. Tapi mulai dibangun secara maksimal itu tahun 2000. Tahun 2000-an. 2000-an. Mulai dibangun lagi karena memang karena keterbatasan dana ya. Mungkin buat jamaah-jamaah dari luar, teman-teman yang pengen nyumbang, nanti saya akan kasih di kolom deskripsi nomor rekening dari sini ya. Khusus di sini untuk pembangunan tempat ziarah di sini. Nah, karena ini udah duhur, kita mau sholat dulu ya. siap. Sunnah dalam Syekh Muhammad Syafi'i ya, yang bergelar Pangeran Raja Atas Angin ya. Nanti kita cerita sedikit tentang sejarah beliau. Iya, di sini ya. Ya. Sholat dulu. Ini makam Karomah Cijenuk ya. Jadi ini bukan hanya makam Eyang, tapi di sini juga digunakan untuk pemakaman umum masyarakat sekitar yang meninggal ya dimakamkan di sini. Kita mau lihat dari sana ya. Siap. Jadi dari cerita tadi Eyang Muhammad Syafi'i ya, beliau itu merupakan yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Kabupaten Bandung Barat dan sekitarnya. Ya, dari mulai Garut, Cianjur, Sukabumi dan sekitarnya, beliaulah yang menyebarkan agama Islam. Ini banyak batu-batu ya di sini, dan ini makam. Ini terlihat pohonnya sangat besar sekali. Ini seperti zaman dulu ya, Ki ya. Mungkin dari zaman penjajahan udah ada mungkin ya. Ada, ini udah kayak mungkin udah ratusan tahun. Udah ratusan tahun nih sepertinya makamnya ininya. Dan ini memang banyak makam sekali di sini. Dan makamnya juga seperti makam yang sudah lama gitu. Sudah kuno. Nah, ini di samping pohon beringin, Ki. Beringin bunut. Ini ada pohon Tanya-tanya tapi nggak apa gitu kan jenis. teh terangan gitunya. Teh terangan. Tapi ya mah pohonnya ratusan tahun sepertinya. Ki, ini masuk ke pendopo. Ini salah satu fasilitas ya, fasilitas bangunan yang dijadikan pendopo. Biasanya para ziarah misalkan atau orang yang mau ritual atau mengolah meditasi atau apa gitu kan, misalkan biar lebih nyaman biasanya di dalam gitu kan. Gitu. Jadi kan di dalam ada asapnya, ada buat perempuan, ada buat laki-laki. Gitu. Itu kan bangunnya menghadap ke ke makom. kan itu di situ yang di pagar itu
area suci, area sakranya. Ya. Proteksinya memang demikian karena memang disitulah makom yang ini ya. Itu yang dipagar di dalam situ makamnya ada berapa? Makamnya kalau nggak salah itu tuh ada makam Aulia Allah ya Raja atas angin, yang jaga raksa, yang jaga wadana, yang kalidin, yang kamaludin, ini masih Gandar Ulung, ini masih Gandar Ulang. Di sana. Jadi di sana itu masih satu rumpun keluarga. Jadi makam keluarga ya di sana. Lah itu. Jadi dulunya jalan masuk tuh dari sini. Tadi kita kan dari sana ya, jalan yang udah di temok ya di Klur itu. Itu baru ya Ki ya dibangun. Di rumah sini abisnya. Nah, kita dari sana dari cerita Huripan itu udah masuk daerah suci lah gitu lah katanya. Jadi ngambil aksesnya ini gitu kan. Ini jalan legend ini mah jalan jalan bersejarah gitu ya. Jadi jalan pertama menuju makam sini gitu ya. Biasanya orang-orang mau ngawiudinya di sana. Jadi ada sumur. Ini jalan pertama ya, A? Iya, Dulu ini jalan utamanya. Jalan pertama. Jadi gini ya, kan yang ziarah ke sini tuh banyak sampai puluhan ribu. Bahkan katanya sampai 25.000 sekali ziarah. Dan saking banyaknya jamaah, kendala yang paling besar itu adalah tidak adanya WC ya, MCK. Ya. Jadi sanitasi lah. Bukan nggak ada sih, kekurangan mungkin. Gitu, kekurangan karena kan harus menampung banyak jamaah gitu kan. Akhirnya yang pengurus di sini membuat sanitasi untuk sementara. Nah, ini dia. Di atas balong ya. Dan di atas empang. Ini dibuatnya mendadak ini dibuatnya mendadak ya. Dan memang harapannya ke depan karena ini adalah salah satu pusat religi ya yang ada di Cipongkor, mungkin di Kabupaten Bandung Barat ya Ki ya? Ya benar. Kabupaten Bandung Barat kan nggak ada lagi kan? Harus diakui. Ada dua kan ya di Bandung Barat tuh, di sini sama di Cibitung kan? Cibitung. Dan sebagai penyebar agama Islam pertama kali di Cipongkor, di Bandung, di Garut dan lain sebagainya adalah dari sini. Gitu ya Ki ya? Makanya ini kedepannya pengennya sanitasinya diperluas lagi gitu kan, diperbanyak dengan bangunan yang layak gitu kan, untuk kenyamanan jamaah lah. Nah itu. Kita mau ngobrol ya sedikit sejarah mengenai makam keramat di sini ya, makam Syekh Muhammad Syafi'i yang bergelar Pangeran Haji Atas Angin. Ini bersama Ki Cakra. Ki Cakra ini
memang kesehariannya juga tidak lepas dari sini karena beliau juga sering menjadi panitia dalam acara Haul Haul Kubro. Akbar di sini, Haul Kubro. Ki, gimana sejarahnya tentang Pangeran Raja Atas Angin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya dari salah satu komunitas, salah satu daerah pribumi juga, kemudian Ya, pribumi ya. Nah, terlepas dari rasa menghormati sesepuh ya, kita akan mencoba. Karena tadi kan sudah cerita juga ya, nah sudah gitu. cerita. Jadi sekarang Nah, ibaratnya rangkuman sama gitu. Ki Cakra Ya. gitu. Jadi gini, setibanya beliau dari negeri sana lah ya, negeri sana yang notabene gitu ya, notabene ada yang dari Cirebon, dan Banten. Jadi ada dua versi ya. Nah, gitu. Dua versi. Terlepas dari situ, kita udah coba kesini aja gitu kan, dari Cianjur, perjalanan di awal dari Cianjur, menapaki jalan setapak ke Rumah Sigit ya kan, dari sekarang ke Rumah Sigit terus ke Batu Kasur, tibalah di sini lah di Cijenuk gitu kan. Itu dulu namanya Ki Atas Angin ya kan, yang menjadi gelar sekarang gitu kan. Kenapa demikian gitu kan, itu salah satu warik atau maunah dari ulama yang berilmu gitu kan, karena memang seperti angin gitu kan, ketika dia satu waktu ada di beberapa tempat lah gitu, kayak angin aja gitu kan. Itu mungkin salah satu cirinya. Nah, kenapa dia punya Syekh Muhammad Syafi'i ini ada dua misi ya. Dua misi yang utama kali ini jadi datangnya ke sini ke gitu sini ya. tuh ada dua misi. ada misi. bisa 2 mandat gitu kan, 2 mandat. Yang satu penyebaran agama Islam, yang kedua pemberontakan atau Perlawanan gitu. terhadap Bentuk perlawanan ya. penjajah gitu. Penjajah Belanda. Belanda. Jadi memang punya peran yang sangat besar sekali, penting untuk Cipongkor. Itu Cipongkor sebenarnya daerah kecilnya lah ibaratnya, karena beliau itu memiliki peran di ya mungkin Jawa Barat lah mungkin. Nah, bisa dibilang Jawa Barat nih. Secara ini kan kalau misalkan dulu kan ada yang menamakan bupati kan, dia itu kan gelar itu sembah itu kan, sembah dalam itu bupati kan. Bupati dulu gitu kan. Kalau misalkan gitu kan, bupati dulu kawasannya itu kan dari Cianjur, Sukabumi ya kan. Bandung Raya itu kan satu wilayah gitu kan. Gitu kan. Nah, mungkin kita tidak kesananya gitu kan, tapi kalau wilayah penyebarannya gitu ya kan, kita buka gejala dakwahnya beliau gitu kan sampai ke sana. Jadi yang menyebarkan agama Islam pertama kali gitu ya di daerah Bandung Barat, ya secara sempitnya Bandung Barat gitu kan, karena kan tadi juga dengar sampai dari Garut, Sukabumi dan sebagainya. Itu yang pertama kali adalah beliau. Padahal memang itu juga bukan tidak beralasan, karena di sana juga ada satu makom, ada satu sus yang namanya sama gitu kan. Jadi sebutnya Patilasan Muhammad Syafi'i gitu kan. Padahal di sinilah gitu kan ininya, karena di sinilah rumahnya gitu, ada bekas rumahnya di Cijenuk gitu kan ya kan. Rumahnya masih ada? Masih ada. Dulu kan di sini gitu. Dia terawat nggak rumahnya? Rumahnya udah nggak ada, sekarang udah. Tapi rumahnya memang dulu di sini, kampungnya di sini. Di sini gitu kan. Jadi ngalalakon atau ngalalana beliau gitu kan, tibalah di sini gitu kan. Makanya di sinilah tempat karomahnya atau misalnya magum karomahnya gitu ya. Gini sih, ini kan rutin ya setiap tahun diadakan ziarah kubro. Biasanya tuh jamaahnya dari mana saja? Ziarah kubro ada dua sistem, Kang. Yang pertama sistem yang dianut oleh yang biasa dilakukan oleh Yayasan Syafi'i, karena yang ngomong ini udah yayasan Syafi'i. Ada itu rutin per Maulud dari 12 sampai 14 gitu kan. 12. Ini merujuk ke Hanuman Cirebon gitu. Itu menuju ke Cirebon. Nah, ada lagi hawal kubro yang dari luar kan, yang dari luar semacam
Pajada gitu kan, dari Sukabumi awal ke sini gitu kan. Saya mengagungkan wali di sini, dia bawa jamaah ngaji juga gitu kan, ngaji di sini. Salaman Apip yang dari Soreang gitu, di sini juga gitu kan, pernah satu. Itu jadi adalah beberapa. Tapi kalau yang dari sini, dari Cijenuk itu hal kubro gitu ya? Iya, hal kubro itu biasanya bulan Mulud. Bulan Mulud ya. Bulan Mulud dari tanggal 12 sampai tanggal 14 itu. Mungkin itu yang paling banyak ya? Itu. Yang paling banyak karena jamaahnya. 3 hari kan. Kalau orang lain 1 hari aja. Kalau misalkan dari yayasan itu 3 hari pas hari. Sampai kan dulu mah sempat 7 hari. 7 hari. Jadi ada puncaknya. Ada puncaknya. Ada puncaknya. Jadi 14 hari pertama, kedua, ketiga, dan puncaknya yang paling banyak itu biasanya pas hari terakhir. Dan memang dari informasi yang saya dapat, jamaahnya itu sampai 25.000. Iya. Banyak banget, 25.000 dalam Semarang itu. Penuh di sini. Penuh sekali ya. Lautan manusia. Dan dari segi ekonomi juga ini sangat bagus sekali. Iya, kalau misalkan kalau di manajemen secara birokrasi atau apa ini keberadaannya sangat potensial buat perekonomian, Kang. Bagaimana? Cuma mungkin kita juga masih tetap menjaga ketertiban dan kearifan lokalnya juga. Kearifan lokal ya. Iya kan? Jadi kan sekarang kan lagi kejar-kejar tuh wisata religi. Wisata religi. Jadi kita sambil kita berziarah gitu kan, sambil kita mengagungkan ibaratnya berdoa gitu kan. Iya. Berdoa, berziarah, mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Juga ada wisatanya itu. Jadi mengangkat juga perekonomian. Nah, itu yang insya Allah mungkin kedepannya semoga kebangun, Kang. Jadi aya oleh-oleh khas Cijenuk, meureunna gitu, oleh-oleh khas Cipongkor. Kayak kita ke Cibitung kan orang belum ke Cibitung kalau gak bawa kelontong, kan? Itu benar. Belum ke Cibitung kalau gak bawa gula aren misalkan. Nah, kita juga pengennya mudah-mudahan ke depannya gitu ya. itu. Karena memang di Cipongkor ini atau mungkin di Kabupaten Bandung Barat ya, wisata religi itu pusatnya itu ada 2 mungkin ya. Yang pertama itu adalah di sini di Cijenuk, yang kedua juga ada di Haji Ilyas Cibitung. Ya, Cibitung. Dan itu memang jamaahnya sampai puluhan ribu setiap. Ya. Wah. Ini harapan nih. Tadi dengar-dengar juga ada bangunan fasilitas yang kurang di sini ya. Fasilitas yang kurang. Seperti apa ya, sanitasi gitu kan, sanitasi. Ini kedepannya gimana nih untuk sanitasi? Mungkin kurang dana mungkin ya. Ya, mudah-mudahan sih ada bantuan gitu ya. Iya. Ya, ini kita di sana juga baru dibangun penggalian sumur bor kan yang di atas tadi yang tadi. Udah beres ya? Udah beres. Coba tinggal di halamannya sini nih kayak apa TPT yang ini kan, TPT terus bisa saluran airnya yang ini juga gitu kan dibenahi lebih nyaman, lebih aman gitu. Nah, ini kan tidak terlepas dari dana ya, Kang. Dana, nah, ini yang menjadi bagi siapapun, kemungkinan bagi siapapun ziarah-ziarin yang mau menyumbangkan, silakan langsung ke apa aja ya. Ke apa sana langsung, ya? Ke Guru Kunci gitu kan. Jadi gini ya, coba bayangkan saja. Dalam satu malam itu paling sedikit 10.000 orang datang sini ya, jamaah ya. Dan kalau misalkan mau ke kamar mandinya kurang, itu kan agak susah gitu kan. Makanya mudah-mudahan ini kedepannya sanitasi di sini, kebutuhan MCK dan sebagainya itu benar-benar bisa dibangun dengan baik ya. Ya, agar kenyamanan jamaah juga bisa lebih maksimal di sini. Karena ini kan aset ya terbesar gitu ya di Cipongkor itu, Kabupaten Bandung Barat itu luar biasa di sini Cijenuk ya. Alhamdulillah. Sekian dulu video dari saya, Bang Riki sama Ki Cakra di channel My Cipongkor. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe My Cipongkor. Nanti kita akan explore Cipongkor secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.